Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Khalifah Hanum MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu CDP dan juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya adalah, perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya adalah pengajar prakteknya Ibu Dian Fitriana. Saya namanya Bu Wahyuni dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Tujuan kami ke sini, tujuan saya adalah pendampingan individu yang kedua, di mana di sini memang harus Bu Dian ini mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah Ibu. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apakah sudah berpihak kepada murid atau belum, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dian untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Silakan Ibu Dian. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk dari sebagai pimpinan atau sebagai Ibu Kepala Sekolah di sini. Mohon maaf ya Ibu, minta izin kepada Ibu Hajah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita di siang hari ini semoga dalam sehat, iman dan Islam. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek Ibu Wahyuni dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan, Ibu Dian dan Ibu Dian sebagai calon guru penggerak, dan rekan-rekan semua insya Allah guru penggerak di SMA Negeri Tambun Selatan. Rahmat yang tak teringat dari Allah, siang ini kita dipertemukan selain mengatakan umat Islam silaturahmi kita, tetap bahasa saya tidak ada hal yang lain. Today our aim is something of value. Hari ini kita diperkaya oleh sesuatu yang bermanfaat. Buat saya pribadi, yang berharap besar harapan saya, konteks apapun bahasa itu guru penggerak dari sebagai sekolah bermutu harus kita capai. Nah, konsekuensinya adalah kita harus tetap memperkaya tugas kita sebagai guru, mengajar transfer of knowledge dan transfer of value. Jadi hari ini istimewa lagi, apalagi ditambah sudah ada hadirnya pengajar praktik yang sudah memotivasi bersama-sama kemudian dan teman-teman yang lainnya untuk menambah wawasannya sebagai calon guru penggerak. Untuk itu di tahap sebagai proses tahap yang kedua ini tetap menjadikan yang terbaik dan how to apply aplikasinya kepada peserta didik adalah bukti nyata teman-teman menjadi seorang guru yang layak, seorang guru yang ideal dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Khalifah Hanum yang sudah memberikan pengantar, dan juga terima kasih sudah memberikan waktunya yang sebenarnya super sibuk ya Bu ya, tapi demi CGP-nya, demi dukungannya adalah salah satu bentuk dukungan kepada calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan amal ibadah Ibu diterima dan diberikan balasan yang setimpal. Amin amin. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, Ibu Dian sebagai calon guru penggerak akan mengkomunikasikan warga sekolah di SMP Negeri 7 Tambun Selatan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tentu saja intinya akan visinya berpihak kepada murid. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Wahyuni selaku pengajar praktik CGP angkatan 5 khususnya untuk saya, dan terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Latifah Hanum yang sudah berkenan menghadiri kegiatan aksi nyata berbagi hal baik dengan lingkungan sekolah.
Baik, yang saya hormati Ibu Latifah Hanum sebagai Kepala Sekolah SMP Jutaan Selatan, yang saya hormati Ibu Wahyuni selaku PP saya, yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Pengajar, guru dan tenaga pendidik SMP Jutaan Selatan. Di sini saya akan menyampaikan Bagja itu adalah, kalau bahasa kita sehari-hari, adalah rumusan bagaimana terbentuknya visi misi sekolah. Bagaimana visi misi itu diangkat dari budaya yang ada di sekolah. Nah, di sini sebenarnya kami dari CGP ini adalah tugas modul 1.3 dan posisi kami sekarang sudah sampai kepada modul 2.3. Jadi sudah terlewat 3 modul sebenarnya. Tapi karena memang loka karyanya kemarin sempat terhentikan karena proses peralihan dari P4TK menjadi BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, yang tadinya semuanya di bawah naungan P4TK ya. Jadi dipecah menjadi 2 balai, Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak. Akhirnya semua program-program guru penggerak terhenti sementara 1,5 bulan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi di loka karyanya pun ada kendala. Nah, di sini hasil dari kerja kelompok kami di PPU Wahyuni ada visi misi serta prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah yang harus kami praktekkan selaku kami sebagai CGP, karena kami adalah kumpulan dari tingkat sekolah yang berbeda, yaitu ada yang SD, SMP, SMA. Jadi kami buat secara umum dulu. Nah, tapi nanti akan kami tayangkan kembali mengenai visi misi dari sekolah kita sendiri, agar kita sendiri selaku warga sekolah paham dan tahu betul apa sih visi kita, karena saya yakin 1 atau 2 dari kita sebenarnya mungkin malah nggak tahu sebenarnya visi sekolah itu apa gitu. Nah, dari sini mungkin nanti akan disosialisasikan oleh saya pribadi dan mungkin nanti akan disambung dengan Ibu Titin Yuni. Nah, sebelumnya ada pantun nih yang selalu menjadi andalan saya buat presentasi. Ya, tanaman sorghum daunnya lebat. Assalamualaikum guru-guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Baik, visi prakarsa perubahan dan Bagja kelompok 3 dengan PPU Wahyuni. Dengan kelompoknya di sini Bapak Andri Septian dari SMP Tampung Selatan, Ibu Dian Fitriana dari SMP 7 Tampung Selatan, Ibu Hardianti dari SMP 6, Ibu Listiani Tular Kurniasi SMP 1 Atap Cibitung, Muhammad Samsudin dari SMA N 5 Tampung Selatan, dan Ibu Nani Roslinda dari SMA N 1 Tampung Selatan. Pada saat kerja kelompok, karena kami dalam naungan badan sekolah yang berbeda-beda dari tingkat SMP dan SMA, kami mengambil jalan tengah, yaitu mempunyai visi yang akan kami tingkatkan di sekolah, yaitu visinya adalah unggul dalam prestasi, literasi dan teknologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena kami mengambil visi ini, yang pertama kami tekankan pada wujud profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang digadang-gadang oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim atau yang biasa kita panggil Mas Nadiem, ini harus dimiliki oleh seluruh murid-murid di era sekarang. Karena apa? Yang notabene adanya pergeseran moral dan pergeseran pengetahuan murid tentang etika serta sopan santun. Jadi profil pelajar Pancasila ditekankan pada etika serta attitude sopan santun murid-murid. Nah, namun bukan hanya murid yang sopan santun beretika beretitude, tapi kita juga akan mewujudkan murid yang unggul dalam prestasinya juga, literasi dan teknologi. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum ke situ,
Saya di sini karena saya warga SMP 7 Sampun Selatan yang notabene alhamdulillah SMP 7 itu sudah menang sekolah berbudaya lingkungan tingkat kabupaten, maka saya ketengahkan di sini visi misi SMP 7 Sampun Selatan yaitu terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan yang berdasarkan INTAK dan IPTEK. Kurang S. Baik, dari visi ini jelas ya bahwa di SMP 7 Sampun Selatan menitik beratkan pada INTAK dan IPTEK dasarnya. Nah, kemudian harapan kita apa? Dari murid yang mempunyai INTAK dan IPTEK, maka murid tersebut bisa menjadi murid yang berprestasi dan berkarakter. Gak hanya berkarakter, tapi peka terhadap lingkungan juga, seperti itu. Jadi kalau menurut visi ini kita lihat bahwa dari yang tertulis, tersirat dan tersurat, alhamdulillah sudah berpihak pada siswa atau berpihak pada murid-murid. Nah, kemudian prakarsa perubahan, bagaimana sih caranya agar visi misi sekolah itu dapat tercapai, ya, dapat tercapai sebagaimana mestinya? Itu yang pertama harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, ya, atau seluruh warga sekolah. Nah, di sini ada prakarsa perubahannya. Karena saya mengacu pada badan sekolah kemarin dalam kelompok, jadi tidak membawa budaya lingkungan. Karena apa? Yang alhamdulillah di kelompok kami sekolah yang berbudaya lingkungan hanya SMP 7. Jadi kami kemarin menitik beratkan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama caranya, ya, Bagja itu kita harus merumuskan prakarsa perubahan terlebih dahulu. Prakarsa perubahan punya pertanyaan nih, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi, literasi, dan teknologi? Caranya bagaimana? Ya, yaitu mencari informasi terkait proyek penguatan P5 dan melakukan P5 yang didukung oleh seluruh murid. Nah, di sini langsung kepada ambil pelajaran atau discover. Ini adalah kita menggali dalam lingkungan, ya, apa yang sudah kita lakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, ini gali mimpi kita tuh mau ngapain di sekolah dengan visi murid yang berintak dan IPTEK, kemudian berkarakter, berbudaya lingkungan tuh mimpi kita bagaimana? Contohnya mimpi kita adalah ingin mempunyai murid yang IMTAK-nya bagus, IPTEK-nya oke, tapi berkarakter dan peka terhadap lingkungan. Nah, pertanyaannya seperti contoh pertanyaan kelompok kami, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang positif yang akan terjadi pada murid jika dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kalau kita apa kebiasaan baru kepada murid apabila kita sudah menanamkan murid yang berbudaya lingkungan? Ya, contohnya murid menyadari harus membuang sampah pada tempatnya, murid menyadari bahwa lingkungan itu harus dijaga. Nah, itu mimpi-mimpi kita seperti itu. Nah, kemudian dari Bagja rencana itu kita jabarkan rencana atau desain kita, apa sih yang akan kita lakukan ke depan, apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi, literasi, dan teknologi, dan seterusnya. Kemudian, nah, di sini nih atur eksekusi, kita itu mau bergerak sama siapa aja. Yang pasti yang pertama adalah tingkat tertinggi dari sekolah, manajer sekolah kita, yaitu kepala sekolah. Di sini alhamdulillah Ibu Latifah Hanum sudah berkenan untuk menghadiri dan otomatis mendukung penuh kegiatan daripada CDP, kemudian mendukung penuh dengan aksi daripada tim SBL yang alhamdulillah aksi nyata beliau terbukti dengan beliau itu nggak malu-malu lagi ngambil sampah, pas datang aja langsung pegang sapu. Padahal beliau kepala sekolah
tapi dengan manajer mentauladani, menuntun, memberikan contoh kepada kita nih guru-gurunya, sehingga kita nggak malu juga. Saya pagi begitu datang ambil sapu, ambil bak. Karena apa? Kepala sekolah kita meneladani seperti itu. Nggak malu kok, nggak harus OB. Ya memang walaupun kerjaannya OB, tapi kita wujud peka kita, budaya lingkungan kita, bahwa lingkungan kita kotor ya harus kita bersihkan, nggak harus menunggu-nunggu seperti itu. Nah, sampai selesai alhamdulillah pemaparan saya. Sebelum nanti ada pertanyaan pemantik, nah ini juga andalan saya juga kalau lagi presentasi, beli berlian untuk terkasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, karena prosedur dari yang harus saya sampaikan di pemaparan kali ini, saya harus menanyakan pertanyaan pemantik kepada ibu-ibu sekalian. Pertanyaan pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi. Nah, berarti ini buat saya. Nah, pertanyaannya cuma satu berarti. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Mungkin ibu-ibu ada yang menjawab dan minta tolong nanti Bu Titin atau Bu Ani untuk mengesuk yang memberikan pendapatnya. Silakan Ibu. Ibu-ibu, menurut Ibu nih, apakah visi sekolah kita nih yang ini terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter dan berdaya lingkungan yang berdasarkan Kemtak dan Iptek, apakah sudah berpihak pada murid sehingga murid mencapai yang namanya well-being, nyaman dan bahagia dalam belajar? Seperti itu. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, visi sekolah SMP 7 Tambun Selatan terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa sudah mewakili murid-murid yang ada di SMP 7 Tambun Selatan, sudah berpihak kepada murid dengan adanya pembiasaan setiap hari Rabu itu ada BTQ yang kita kadang-kadang sholat duha berjamaah, kadang-kadang kita juga tadarus bersama di lapangan seluruh warga, baik dari peserta didik, dari murid maupun dari guru. Jadi itu salah satu contoh bahwa sudah berpihak kepada murid atau sudah mewakili murid-murid yang ada di SMP 7 Tambun Selatan, visi yang ada di SMP 7 Tambun Selatan. Terima kasih. Kalau yang ipteknya Ibu, di iptek. Ya. Kalau untuk ipteknya, beberapa kegiatan melibatkan OSIS itu sudah masuk ke dalam iptek, seperti pengurus OSIS meminta peserta didik, anggota OSIS atau anak-anak OSIS yang memang tergabung dari anggotanya untuk membuat polling logo ya, salah satunya logo perpustakaan ya, melalui Instagram. Itu salah satu contoh bahwa peserta didik di SMP 7 Tambun Selatan sudah keramah iptek, sudah bisa menguasai iptek, walaupun memang masih sosial media, belum sampai pembuatan robotik dan lain-lain, belum itu, belum mungkinnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sudarsi. Berarti kita sepakat ya bahwa visi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid, sehingga anak-anak atau murid kita itu sudah well-being, ya sudah nyaman dan bahagia di SMP 7, karena visi kita nih mau ngajak mereka kemana itu sudah membuat mereka nyaman. Sepakat ya Ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah sepakat, berarti kita semua sebagai Dewan Guru dan tenaga pendidik, dan mohon izin kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, wajib meneruskan daripada visi dan misi sekolah ini. Ya. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari PP saya, mungkin ibu-ibu ada yang mau bantu jawab. Dari tadi kan dijelaskan sama Ibu Asih bahwa murid kita udah well-being, udah nyaman, udah bahagia dengan visi kita.
Dari contoh yang Bu Asi sampaikan tadi bahwa impaknya terbukti dengan melakukan sholat duha bersama, impaknya dengan kemarin dari perpustakaan Ibu Anis itu membuat sebuah lomba desain perpustakaan dekat dengan siswa ya. Jadi itu di Instagram kemudian mendapatkan reward ya kan, seperti itu. Terus kemudian mungkin dari bidang tenaga pendidik juga bahwa dapodik ya, orang tua bisa mengecek sendiri ya dapodik anak-anak mereka sesuai atau tidak dengan link yang dikirimkan oleh bagian tata usaha ya. Kemudian dari pihak guru mengenai kemarin dari bisa impact ya darinya seperti itu. Jadi program pengembangannya sudah terbukti di situ ya Bu ya. Jadi masih hangat seperti itu bulan ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan PP saya berkenan dan puas dengan pemaparan saya selaku CGP-nya, dan mudah-mudahan nilai saya bagus. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Ibu Titin Yuni dengan PP Ibu Happy. Ya, mohon izin, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Wahyuni. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pemaparan dari Ibu Dian Fitriana, singkat, padat, jelas, dan masuk ke semuanya. Bapak Ibu terima kasih juga. Jadi tadi saya melihat visi SMP Negeri 7 Tambun Selatan, terwujudnya wajah sekolah yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan yang berdasarkan Diktat dan Diktek. Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa ini sudah sesuai dengan visi yang berpihak kepada murid. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Asia ya. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu ya, telah lolos menjadi calon guru penggerak anak 7. Ini semua tidak lepas dari bimbingan Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa, semangat sekali. Terima kasih juga. Saya akan tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh Bu Dian ya, jadi sudah bisa mengkomunikasikan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat visi sekolah dan juga mengidentifikasinya, menganalisanya, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Dian juga bahwa visi sekolah harus selalu kita arah kita itu, arah sekolah kita mau dibawa kemana, inilah visi kita. Jadi Bapak Ibu harus selalu jangan sampai tidak tahu visi sekolah itu bagaimana, dan inilah visi kita secara bersama-sama, tanpa kolaborasi tidak akan bisa terwujud. Dan ini sudah terbukti sekali dengan berbudaya lingkungan, dan ternyata ini sudah berprestasi berbudaya lingkungan. Ini sudah terbukti dengan bisa mencapai sekolah adiwiyata ya, sekolah berbudaya lingkungan SBL yang sudah masuk tingkat provinsi. Mohon izin ya Ibu Kepala Sekolah, nanti saya akan banyak belajar dari SMP Negeri 7 Tambun Selatan, karena kami dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini saya baru dapat amanah dari Kepala Sekolah untuk menjadikan sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan itu sekolah adiwiyata. Ini saya baru memulai kemarin ikut sosialisasi, dan tadi pagi saya mensosialisasikan atau serkit. Kita punya program serkit ya di SMA 6 itu. Serkit semua guru yang sudah mendapatkan diklat sosialisasi ataupun biptek dari luar sekolah wajib hukumnya untuk men-serkit guru-gurunya di sekolah. Dan ini saya fasilitasi dengan cara programnya saya namakan Sharing and Collaboration. Di situ serkitnya yang menjadi panitia itu dari MGMP. Misalkan kalau tadi saya MGMP PPKN dan MGMP Geografi, yang jadi panitia, yang menjadi narasumber, yang menyiapkan link flyer, semuanya dari situ. Nah ini nanti saya akan banyak belajar kepada Ibu Haji. Izin ya Ibu ya, nanti mungkin akan banyak bertanya
Selatan ini sehingga bisa maju ke tingkat juara di tingkat kabupaten dan maju ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Budian. Tadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa dalam membuat visi itu dan ada prakasa mudahannya di sini. Tadi tahapannya dengan baca, mungkin ini hal yang baru bagi yang calon guru penggerak yang sudah lolos ya, angkatan 7. Baca tadi buat pertanyaan dulu, kemudian ambil pelajaran, kali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini tahapan-tahapan yang bisa mempermudah untuk membuat visi sekolah itu ke arah yang prakarsa perubahan. Demikian, terima kasih sekali yang kepada Ibu Dian dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama, dan saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah CGP kami, Ibu Dian Fitriana. Akhir kata, bila kita berpada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.